Jangan lupa subscribe. Jangan lupa kakwai channel ini. Dan di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Idur, tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang jam 11 lewat 5 ya. Saya habis mandi mau siap-siap sholat lohor. Tadi sambil tiduran saya lihat Total Politik ya. Sambil tiduran di ranjang dan saya mendengarkan Total Politik itu sambil merem sampai selesai. Ya, maklum sudah sepuh. Hanya 5 menit di awal kira-kira saya lihat itu ada Uni Lubis, Hari Bambang Harimurti sama siapa itu dua anak muda wartawan Total Politik yang cerdas, yang encer otaknya itu si Budi sama siapa gitu ya, yang gemuk sedikit. Dan saya lihat ternyata temanya itu tentang Luhut dalam konteks Partai Sosialis Indonesia yang mentornya itu adalah Dr. Syahrir almarhum yang gemuk itu ya. Dan di situ disebut-sebut tentang seluruh keluarganya Luhut itu adalah PSI dari kelompok mana begitu kata Uni Lubis ya. Jadi dia sebenarnya ideologinya adalah sosialisme. Dan salah satu murid dari Dr. Syahrir tentu saja penganut Dr. Syahrir adalah Rocky Gerung. Dan katanya di podcast itu Rocky Gerung itu sebenarnya kenal baik dengan Luhut sudah 25 tahun. Terus saya nyimpulkan pantas Luhut itu nggak pernah masuk penjara karena memang dia sangat dekat dengan Luhut Binsar Panjaitan. Saya baru tahu, bodoh bener saya ya. Dulu waktu muncul RGTV Rocky Gerung TV dan mewawancarai Luhut Binsar Panjaitan dan Mahfud MD untuk dua edisi terakhir itu yang saya lihat sejak edisi awal itu, saya langsung menyimpulkan ketika Rocky Gerung menjadi pewawancara itu saya bilang ini RGTV adalah TV sampah. Saya jelaskan itu waktu respon saya. Karena posisi Rocky Gerung bukanlah orang yang mewawancarai. Dia haruslah orang yang narasumber. Jadi aneh. Jadi ketika dia mewawancari Luhut dan mewawancari siapa itu Mahfud MD, dua-duanya pejabat pemerintahan, itu jadi dia semacam terkooptasi, nggak punya sikap merdeka lagi ya. Ada semacam
ya nggak bebas gitu, terkooptasi, terjinakkan. Makanya terus kemudian saya simpulkan Rocky Gerung itu adalah Rocky Gerung TV adalah TV sampah. Dulu tahu bulan apa itu udah lama, nggak tahu sekarang Rocky Gerung TV ada nggak? Kayaknya kok nggak ada peminatnya. Saya kira Rocky Gerung TV dia ada peminatnya ketika diwawancari sama Hersu Benung Arif atau di kampus-kampus atau di FNN ya. Tapi kalau RGTV memang kurang cocok. Tapi ternyata saya dari total politik yang saya baca, yang saya dengar sambil tiduran itu, ternyata ada poin penting ya. Ternyata Rocky Gerung itu memang punya apa ya, semacam ada protektor politiknya, yaitu Luhut Binsar Panjaitan ya, pelindung politiknya itu. Langsung atau tidak langsung, karena dia memang berkenalan lama dalam konteks ideologi sosialisme ya, yang dibangun oleh Syahrir. Tapi dalam total politik itu tidak pernah muncul ya nama-nama yang lebih besar dari Dr. Syahrir. Bukan Sultan Syahrir, tapi perantaranya, yaitu Sujatmoko ya, yang mengarang buku Dimensi Manusia dalam Pembangunan dan pernah jadi rektor PBB di Tokyo. Saya kira itu yang lupa disebut-sebut dalam total politik, yang di situ ada Uni Lubis, ada Bambang Harimurti. Bambang Harimurti itu kalau tidak salah dulu pernah pernah jadi pimpinan redaksi majalah Tempo ya. Jadi banyak hal yang terungkap di situ tentang kiprah, manuver dan gerak-gerik orang-orang sosialis di Indonesia ya, dan yang mendirikan Partai Sosialis kalau nggak salah Perhimpunan Indonesia Baru PIB adalah Dr. Syahrir, dan sekjennya disebut-sebut Ahok ya, salah satu kader Partai Sosialis, kader sosialis yang dianggap berhasil dalam tanda petik jadi pejabat maksudnya. Udah gitu aja catatan saya yang sambil ngantuk, mungkin juga banyak baik poin-poin yang hilang karena saya denger ini sambil tiduran, sambil ya merebahkan badan ya, dan sama sekali tidak melihat kecuali saya mendengarnya pakai headset supaya lebih fokus, dan betul-betul sebenarnya nggak terlalu fokus karena saya lagi ngantuk, tapi saya nggak tidur, memang sengaja untuk menjaga sholat lohor ya, supaya tidak kelewat gitu loh. Jadi poinnya jadi jangan-jangan pertengkaran di dunia di dunia medsos atau di ruang-ruang publik itu sebenarnya pertengkaran yang sudah diatur ya. Misalnya mungkin ada kontras Fathia Maulidiyanti yang bersama dengan siapa itu Hari Azhar itu kan sedang berperkara dengan Luhut Binsar Panjaitan. Padahal mereka juga bukan orang jauh, orang yang tukar-tukar informasi di WA antara Hari Azhar dan Luhut. Jangan-jangan itu cuma drama saja yang dibangun untuk membentuk citra Luhut Binsar Panjaitan bahwa dia itu sebenarnya orang yang tidak anti kritik dan orang yang yang bisa melayani atau bisa terhubung dengan civil society. Mungkin begitu. Jadi jangan-jangan seperti drama yang dibuat oleh Rocky Gerung yang berani mengkritik ya, kesana kemari, ternyata memang secara kesimpulan sementara atau memang kesimpulan selama-lamanya juga nggak apa-apa bahwa Rocky Gerung ternyata mendapatkan proteksi politik dari Luhut Binsar Panjaitan. Meskipun tidak langsung, tapi pengaruh Luhut Binsar Panjaitan yang sangat dominan di di pemerintahan itu menjadi semacam pagar pengaman dari percikan-percikan intelektual yang tajam dari Rocky Gerung menghantam istana. Dan tentu saja menghantam istana itu tentu Rocky Gerung pasti terhubung dengan Luhut Binsar Panjaitan. Who knows? Siapa yang tahu? Ya itulah politik ya. Makanya jangan terlalu habis waktu terhadap politik. Rakyat itu nggak ada yang mikirin, jadi mikirin keluarga, ekonomi masing-masing, yang belum punya kerja gimana caranya kerja.
Jangan terlalu mikirin Pak Jokowi yang sudah bikin susah kita semua itu. Mikirin pendidikan anak-anak, ekonomi keluarga anak-anak, ya keponakan itu kan pada susah kerja tuh. Ya orang-orang yang berdebat memperdebatkan rakyat di ruang-ruang AC, ya menjadikan rakyat atau menjadikan orang miskin basis perdebatan, sementara mereka katanya makan di hotel mewah tapi membicarakan orang miskin, itu kan mereka udah udah lepas dari kebutuhan dasar ya. Sementara rakyat betul-betul bergelimpangan dan berkubang ya dalam danau penderitaan karena memang kebutuhan basic need-nya belum tercukupi. Jadi ini sekedar wawasan, barangkali ada gunanya. Silakan komen dan like and share. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabaran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out of your mouth you wish someone else